Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqa tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Sahabat rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin, alhamdulillah atas rahmat dan taufik dari Allah Azza wa Jal, kita bisa kembali membacakan kitab atau buku karya Al-Ustadz Firanda Andirja LCMA tentang syarah daripada hadis Arba'in An-Nawawi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pada poin hukum amal soleh yang tercampur riya. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala, pembahasan mengenai amal soleh yang tercampur riya terbagi menjadi 3 model. Yang pertama adalah amalan tercampur riya sejak awal. Orang yang sejak awal ibadahnya diniatkan untuk riya, maka otomatis amalannya gugur, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal. Contohnya orang yang sholat, umroh, atau haji karena memang niat awalnya ingin dipuji, maka orang seperti ini akan gugur amalannya dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal. Sebesar apapun amal tersebut. Nabi SAW bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala, anna aghna syuraka'i anis syark, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Allah Azza wa Jal berfirman, aku adalah zat yang paling tidak memerlukan sekutu. Barang siapa melakukan suatu amalan dengan menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya dan kesyirikannya dengan sekutunya. Hadis riwayat Muslim nomor 2985. Sahabat rahimani wa rahimakumullah, permasalahan bagaimana hukum orang yang melakukan suatu amalan karena niat riya sejak awal, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ada orang yang menyumbang uang 1 miliar untuk pembangunan masjid karena ingin dipuji, sehingga mungkin dia menamakan masjid dengan namanya, menulis di papan-papan pengumuman bahwa dia yang membangun masjid tersebut, dan lain sebagainya. Kemudian setelah dia belajar ilmu agama, dia sadar bahwa apa yang dilakukannya tersebut adalah dosa, lalu bertobat. Bagaimana keamalan orang tersebut? Para ulama juga berbeda pendapat mengenai hal ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa amalan telah gugur meskipun dia bertobat setelahnya. Hal ini dikarenakan amalan tersebut tidak dinilai sebagai amal soleh. Ini adalah pendapat
Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang kedua mengatakan amalannya diterima jika ia bertobat setelahnya. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama. Dalil mereka gunakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma mana'ahum an tuqbalu minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Quran Surah At-Taubah ayat 54. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, meskipun mereka baik, sering menyantuni anak yatim, berbakti kepada orang tua, dan melakukan amal kebaikan lainnya, maka amalan mereka tidak diterima karena kekafiran mereka. Mereka akan tetapi jika mereka masuk Islam, maka segala amalan-amalan kebaikan yang dilakukan sebelum masuk Islam menjadi diterima, berpahala karena keislaman mereka. Oleh karenanya tatkala Hakim bin Hizam bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalannya sebelum dia Islam, maka Rasulullah SAW mengatakan, Aslamta ala ma aslafta min khairin. Kamu masuk Islam dengan membawa segala kebaikan yang kamu lakukan dahulu. Hadis riwayat Muslim nomor 123. Sahabat Muslim rahimani wa rahimakumullah, dari sini jika orang musyrik yang kemudian masuk Islam bisa diterima amalnya, maka bagaimana lagi dengan orang yang sekedar riya, ya, kemudian bertaubat. Kita berharap bahwa pendapat kedualah yang kuat, meskipun bisa jadi pendapat Ibnul Qayyim lah yang lebih rajih, wallahu alam bissawab. Yang kedua yang berkaitan dengan amalan yang bercampur riya ini adalah amalan tercampur riya di tengah-tengah atau tatkala amalan itu dilakukan. Orang yang beramal kemudian di tengah-tengah amalannya muncul niat riya, ingin dipuji, maka ada dua kondisi. Pertama, dia melawan dan mengusir niat riya tersebut. Dalam kondisi ini ada dua kemungkinan. Dia berhasil mengusir riyanya, yang kedua, dia tidak berhasil mengusirnya. Sahabat rahimani wa rahimakumullah, contohnya seseorang yang sedang sholat, lalu pada rakaat tertentu timbul riya di tengah-tengah ibadah karena adanya dorongan-dorongan tertentu. Jika ia berhasil melawan riya dan mengusirnya, maka pahalanya selamat atau tidak gugur. Begitu juga orang yang berusaha melawan dan mengusir niat riya tersebut, namun tidak berhasil, maka pahala orang tersebut juga selamat. Hal ini dikarenakan firman Allah Azza wa Jal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Sahabat Muslim rahimani wa rahimakumullah, mu'allif hafizahullah ta'ala melanjutkan, kedua, dia membiarkan niat riya tersebut karena merasa lezat. Ketahuilah bahwa riya itu sangat lezat, sehingga tidak heran jika ada orang yang senantiasa membiarkan riya hadir dalam amalannya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dalam perkara ini para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum membiarkannya niat riya yang muncul di tengah-tengah amalan. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa
amalannya tetap gugur. Ya, pendapat kedua mengatakan bahwa amalannya tidak gugur. Hal ini dikarenakan mereka menganggap yang menjadi acuan dalam ibadah adalah niatnya di awal. Wallahu a'lam bishawab. Tentu kita berharap pendapat kedua ini yang kuat, akan tetapi secara kaidah pendapat kedua ini juga kurang kuat karena ria yang dibiarkan akan menggugurkan pahalanya. Betapa banyak orang yang ikhlas di awal akan tetapi di tengah dia berubah. Oleh karenanya kita harus senantiasa memperhatikan dan menjaga niat kita. Poin yang ketiga, ada ria yang muncul belakangan. Ya, tadi yang pertama adalah ria yang muncul sejak awal, kemudian yang kedua adalah ria yang muncul di tengah-tengah amalan tersebut. Kemudian yang ketiga ini adalah ria munculnya itu belakangan setelah selesai beramal. Contohnya seseorang yang berdakwah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun setelah beberapa tahun kemudian dia menceritakan dengan riya kepada orang lain dakwahnya yang telah lalu. Contoh lainnya adalah orang yang umroh atau haji dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, kemudian setelah pulang ke tanah air dia menceritakan amalannya tersebut karena riya kepada orang lain. Dalam masalah ini terdapat ikhtilaf di kalangan para ulama tentang apakah pahala seorang yang beribadah masih ada jika riya muncul belakangan. Ya, pendapat pertama mengatakan seluruh amalnya gugur. Ini adalah pendapat Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Pendapat kedua mengatakan amalnya tidak gugur karena amalnya telah selesai. Adapun riya yang muncul setelah selesai beramal, maka ini adalah dosa tersendiri dan tidak ada kaitannya dengan amalan tersebut. Adapun penulis lebih condong kepada pendapat kedua yang mengatakan bahwa riya yang muncul belakangan adalah dosa tersendiri dan tidak ada kaitannya serta tidak akan menggugurkan pahala dari amal yang dia telah kerjakan. Inilah yang bisa penulis sampaikan dari hadis pertama. Nah, ini adalah akhir daripada hadis tentang niat. Ya. Hadis ini mengingatkan kita agar kita tidak benar-benar ikhlas dalam beribadah. Percuma jika kita memiliki ibadah dan amalan yang banyak namun kita tidak ikhlas. Hal ini dikarenakan amalan atau ibadah yang tidak ikhlas akan hilang, menjadi sia-sia, serta tidak ada manfaatnya untuk kita di akhirat kelak. Nah, ini kita akan kita akan sampaikan sedikit ringkasan daripada syarah tentang niat. Nah, ini adalah ringkasan akhir daripada syarah beliau tentang hadis niat. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembacaan syarah berikutnya berkaitan dengan hadis yang kedua dari hadis Arba'in An-Nawawi yang disyarah oleh Al-Ustadz Firanda Andirja hafizahullahu ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina wa barik wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.